Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah tentang pendakian gunung. Di dalam pendakian ini penulis merasakan perasaannya mengharukan sekaligus menyeramkan. Seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung aja berdoa supaya kita tahu selengkapnya seperti apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Surya Pradipta. Itulah namaku. Nama yang menurutku terdengar sangat bagus. Dipta. Begitulah orang tua dan teman-teman memanggilku. Entah dari mana inspirasi orang tuaku di 29 tahun yang lalu, sehingga mendapatkan nama yang kini menjadi identitasku. Mencari arti Pradipta di belakang namaku itu, aku berprasangka baik. Kalau maksud orang tuaku memberiku nama itu mungkin ingin aku bermanfaat bagi setiap orang di masa depan. Dan mungkin teka-teki arti namaku ini akan terkuak di dalam kisahku yang akan kusajikan ini. Selama aku menjalani masa sekolah, tak pernah terfikirkan sedikit pun dalam benakku kalau aku ternyata harus mencintai salah satu kegiatan alam yang sangat menantang, mendaki gunung. Iya, mendaki gunung adalah hal ekstrim yang kucintai. Kemudian, yang kuta bayangkan sebelumnya. Tepatnya saat aku mengenyam masa kuliah, aku diracuni oleh Yoyo, teman sekelasku, untuk mendaki gunung bersamanya. Dip, lihat nih, bagus-bagus banget kan pemandangannya? Masih kuingat racun Yoyo yang pertama ku terima ketika kami masih berada di dalam kelas dengan mata kuliah komunikasi data. Untungnya, Pak Yudi, dosennya yang terkenal galak itu, tidak menyadari kalau aku dan Yoyo tengah memperhatikan hal yang lain dan mengacuhkan mata kuliahnya yang sedang berlangsung itu. Di mana itu, Yo? Tanya aku berbisik penasaran, menandakan racunnya udah sedikit menembus sanubari. Wih, puncak Cikuray, bro, jawab Yoyo seraya melebarkan senyumannya. Kesana yuk, lanjutnya. Aku tidak langsung menjawab ajakannya itu. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepada si dosen galak itu. Karena sebenarnya aku takut dan tidak enak jika nanti Pak Yudi menyadari kelakuan kami, sehingga dia akan mengeluarkan kami dari ruangan secara paksa. Keluar dari kelas saya. Itulah kata-kata yang kutakutkan yang selalu kudengar jika ada mahasiswa yang macam-macam di kelasnya. Aku hanya mengisyaratkan kepada Yoyo untuk melanjutkan pembicaraan setelah mata kuliah selesai. Syukur Yoyo mengerti apa yang ku isyaratkan. Di luar kelas, setelah mata kuliah selesai, aku yang berhasil diracuni Yoyo langsung antusias menyambut ajakan itu. Hanya saja, aku masih tidak berani jika kami mendaki hanya berdua. Yoyo yang mengerti kekhawatiranku itu memintaku untuk mengajak teman-teman sekelas yang lainnya. Dan ajaibnya, setelah aku ajak teman-teman yang lain, mereka yang ikut bertambah banyak. Total yang akan mendaki Gunung Cikuray menjadi 16 orang. 2014 menjelang akhir tahun adalah kali pertamanya aku menginjakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut itu. Bersama semua temanku yang ikut kala itu, semua terasa menyenangkan. Mendaki gunung bagai mengandung senyawa kafein yang dapat membuatku kecanduan dibuatnya. Semenjak itu, aku semakin ketagihan untuk terus mendaki gunung-gunung yang lain. Bahkan, aku dan Yoyo dipercaya sebagai orang yang memiliki komando akan kegiatan-kegiatan pendakian di kelasku. Cikuray berlalu. April tahun 2015, aku mengajak teman-temanku kembali untuk menyapa indahnya puncak tertinggi Jawa Barat, Gunung Ciremai, gunung yang katanya terkenal angker seantero Jawa Barat. Sayang seribu sayang,
Sebagian orang yang ikut ke Cikuray sebelumnya tidak bisa ikut pendakian Gunung Ciremai disebabkan oleh kesibukan PKL atau praktek kerja lapangan kala itu. Sementara aku dan teman-teman yang masih melakukan pendakian belum mendapat tempat untuk PKL. Muncak dulu PKL kemudian. Itu motoku dulu, sehingga kami masih bebas menginjakkan kaki di mana saja. Tapi apapun itu, aku bersyukur karena saat pendakian Ciremai, aku tidak mengalami hal mistis sama sekali. Tidak seperti apa yang sering diceritakan oleh orang-orang tentang Gunung Ciremai. Hoax? Tidak, aku tidak berprasangka seperti itu. Hanya saja, apa yang kami alami selama di Ciremai, semuanya baik-baik saja. Kami semua merasa senang dan bersyukur dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing. Memang sih, ada sedikit pelajaran berharga yang kudapat dari mendaki Gunung Ciremai. Pelajaran itu datang dari temanku, Adi, ketika dia mengalami hipotermia hebat karena harus rela hujan-hujanan di Goa Walet untuk sekedar mendirikan tenda. Tubuh Adi ketika itu perlahan menjadi dingin. Kami semua sempat panik. Menurut penuturannya, dari kaki sampai bawah dadanya mati rasa, dan Adi mengaku kalau dia sudah merasa ikhlas jika harus mati sore itu. Bayangkan saja, tubuhnya basah kuyup terkena air hujan, dan ia tidak bisa mengganti pakaiannya karena air hujan masuk ke dalam tenda dan membasahi karirnya, sehingga membuat semua baju gantinya pun basah kuyup. Dan lebih parahnya lagi, dia mengalami keadaan seperti itu selama kurang lebih 6 jam sebelum akhirnya dibawakan teh hangat oleh Haris yang peduli dengan keadaannya. Memang salahnya juga, Adi sangat minim persiapan dan hanya membawa jaket tipis, sedangkan teman-temanku yang lain membawa perlengkapan yang memadai sehingga keadaan dingin pun dapat teratasi. Bro, besok pagi kita nggak usah ke puncak ya. Hahaha. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku dan menjadi bahan candaan setiap kami bertemu. Hari itu Adi mendadak cengeng. Dasar Adi, padahal kita sudah capek-capek mendaki dari pos 1 Apoi ke Goa Walet. Kenangan demi kenangan mendaki gunung sedikit-sedikit mulai tertulis di dalam lembaran kehidupanku. Bahkan sebelum kelulusan dan kesibukan menghampiriku, aku selalu menyempatkan diri untuk menikmati indahnya gunung-gunung yang lain. Bukan hanya di kawasan Jawa Barat, beberapa gunung di Jawa Tengah pun sudah pernah aku daki. Tentu, selama itu pula aku mendaki gunung, Yoyo selalu ada. Aku dan dia seperti tidak dapat dipisahkan kalau urusan mendaki gunung, selalu bersama dan selalu menuai cerita. Sebenarnya masih ada satu gunung di Jawa Tengah yang belum aku daki, yaitu Gunung Merapi. Ingin sekali aku menginjakkan kaki di sana bersama sahabatku itu. Hai Merapi, kapan aku bisa menyapamu? Berbulan-bulan kemudian, dalam kantukku yang sudah sangat terasa dan langit malam minggu yang semakin menghitam, aku berniat untuk memode pesawatkan HP-ku yang kusimpan tak jauh dari kasurku ini. Secara tak sengaja, aku melihat notifikasi WhatsApp dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Gak salah nih, kukucek mataku untuk memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tak percaya, ternyata benar bahwa itu adalah ajakan Yoyo kepadaku untuk mendaki Gunung Merapi. Rasa kantukku mendadak hilang, berganti dengan perasaan bahagia yang tak terkira. Karena kebetulan juga kuliahku sudah beres dan masih dalam keadaan menganggur. Tak pikir panjang, aku menyetujui ajakannya. Aku ingin kebahagiaan ini tidak kurasakan sendirian, sehingga aku mengajak beberapa teman semasa kuliahku yang masih ready untuk diajak mendaki. Ada Ibang, Gundil, Muki, dan satu orang saudaraku, Kucai. Hanya itulah dari sekian banyak dari teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan, termasuk aku dan Yoyo. Akhirnya, beberapa purnama sudah aku menanti kesempatan mendaki Gunung Merapi, kesempatan yang sangat jarang bagiku. Meskipun sebenarnya ada sedikit was-was di dalam diriku, karena setahun sebelumnya, ketika aku melihat berita adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpleset ketika ia hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-wasku itu ternyata menghinggapi sanubari ibuku juga. Kamu gak usah ke Merapi ya nak, ibu khawatir. Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku,
Namun mengingat ini kesempatan langka bagiku, dan mungkin bisa saja ibuku belum mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi kita para pendaki untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu aku berusaha aku obati dengan penuh keyakinan dan cinta. Aku hanya bilang kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku untuk mengerti, namun pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manisnya, "Semoga kamu dijaga Allah ya nak." Ibuku mengizinkanku. Yes, hari itu hari Senin. Masih ada waktuku untuk mempersiapkan semua perlengkapan. Dari mulai membawa peralatan memasak sampai memesan tiket keberangkatan kereta dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan. Seperti biasa, sebelum keberangkatan, aku selalu meminta semua orang yang akan ikut mendaki untuk berkumpul di rumahku, menyamakan persepsi setiap orang dengan berkoordinasi supaya semua persiapan betul-betul matang. Aku tidak ingin pendakian hanyalah sekadar pendakian biasa, tanpa persiapan mental yang betul-betul matang dan perlengkapan yang memadai, karena itu bisa membuat kami semena-mena terhadap alam. Aku ingin menyatukan semua rasa, sehingga kami dapat bersahabat dengan alam. Mulki pun menyahut, gue ajak 2 orang lagi ya, Dip, masih bisa kan? Siapa aja Ki? Tanyaku. Pacar gue si Desti, sama teman SMA gue, Ega, jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang duduk di depanku. Dari isyarat matanya, aku dapat menangkap Yoyo membolehkan pacar dan teman Mulki itu ikut pendakian. Boleh Ki, tapi bisa dijamin kan teman lu itu gak akan macem-macem? Kalau Desti sih kita udah tahu semua lah, dia mah gak akan macem-macem, tanyaku yang sedikit waspada. Karena di antara kami semua belum ada yang mengenal Ega kecuali Mulki itu sendiri. Gue jamin lah, gak akan macem-macem juga itu orang, jawabnya seraya meyakinkan kami semua. Aku lantas meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi di dalam formulir pemesanan tiket online. Bersyukur masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa mewujudkan impian yang selama ini hanya sebatas hayalan. Kami mendapat jadwal kereta malam untuk hari Rebo yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju Lempuyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan lancar dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Merapi, sedangkan aku menjadi sweeper, orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar dari belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiara Condong sebelah selatan ini, kami semua menapakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan. Aku, Ibang, Gundil, Yoyo, Kucai, Mulki dan Desti sudah siap dengan semua perlengkapannya. Ki, mana temen lu? Aku sedikit panik mempertanyakan keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi Ega belum juga menghampiri rombongan kami. Di luar musola stasiun kala itu, Gundil, Yoyo, Kucai, dan Ibang memeriksa kembali barang-barang yang sudah berada di dalam carrier. Bentar lagi juga datang, rumahnya deket kok dari sini, jawab Mulki menenangkanku. Itu dia, telunjuk Mulki menunjuk seseorang yang berperawakan sedikit berisi menggunakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi koboi, dan sepatu gunung sambil menggendong carrier di punggungnya yang sedang celingak-celinguk di gerbang masuk stasiun. "Kak, sini!" teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalami tangan kami satu persatu. "Halo bang, saya Ega," ucapnya memperkenalkan diri, dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak dari duduk untuk menghampiri Yoyo membantunya memeriksa packingan. "Bentar lagi keretanya datang, sini gue bantuin," tawarku. Di belakangku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapan yang hanya bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat.
Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kulihat Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif. Sampai akhirnya ku dengar Ega berkata, "Di Gunung Merapi kita bisa ketemu setan apa aja, bro?" Kami berempat pun menjawab. Aku, Yoyo, Gundil, dan Ibang seketika berhenti mengotak-ngatik packingan kecuali Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak kami berempat menoleh ke arah Ega. Mulki yang menyadari hal itu segera menenangkan suasana. "Hus, lo gak boleh sompral gak?" pintanya kepada Ega. Udah, kalian lanjut aja lagi, gak apa-apa," lanjut Mulki. Kami pun membereskan semua logistik, berharap semua carrier dapat nyaman dipakai. Tak lama, terdengar pemberitahuan dari pengeras suara stasiun bahwa kereta tujuan akhir Blitar itu akan segera masuk stasiun Kiara Condong. "Keretanya bentar lagi datang tuh, yuk siap-siap," seruku kepada rombongan. Kompak, teman-temanku menggendong carriernya masing-masing. "Bismillah dulu teman-teman," ucap Mulki. "Agak usah, kayak mau ngaji aja," hahaha, timpal Ega sambil mendahului langkah kami. "Bismillahirrahmanirrahim," teriak Ibang dari belakang. Aku tahu dia sengaja berteriak begitu karena sudah merasa sedikit kesal dengan sikap Ega. Kenapa dengan teman Mulki itu? Apa dia belum minum obat? Kami semua berjalan masuk membelah kerumunan yang menghalangi akses jalan menuju peron tempat kereta akan datang menjemput. Kami berjajar untuk menunggu kereta masuk stasiun. Terlihat dari kejauhan, cahaya lampu kereta yang semakin lama semakin mendekat membuatku tak sabar ingin segera menumpanginya. Duduk manis menunggu pemberhentian di stasiun Lempuyangan. Adrenalinku terus terpacu karena membayangkan langkah kaki ini meniti setiap jalur pendakian Gunung Merapi. Sehingga dinginnya kota Bandung tidak terlalu bisa kurasakan. Di samping rasa bahagiaku ini, aku harus tetap waspada kepada Ega karena kesan pertama yang aku dapat tidak begitu baik kepadanya. Terhitung sudah 2 kali dia membuatku tidak nyaman. Kurasa teman-temanku yang lain juga merasakannya, terutama Yoyo. Walaupun dia sedikit pendiam, namun dia adalah lelaki yang sensitif. Lutut kami saling beradu satu sama lain di dalam kereta. Tempat duduk yang saling berhadapan itu kami isi semua, kecuali Gundil dan Ibang. Mereka mendapatkan tempat duduk yang berpisah, tapi tetap satu jajar. Aku, Mulki, dan Desti mendapatkan nomor duduk ABC 11. Desti memilih untuk berada dekat jendela, biar bisa senderan sana-sini, katanya. Kemudian Yoyo, Ega, dan Kucai mendapat nomor duduk ABC 12, sedangkan Gundil dan Ibang mendapat nomor duduk DE 11 yang tepat berada di seberangku. Sebagian carrier kami paksakan menjejali tempat penyimpanan barang yang berada di atas kepala penumpang. Sementara sebagian yang lainnya terpaksa kami masukkan ke dalam kolong tempat duduk. Kereta api Kahuripan tujuan akhir Blitar membawa kami meninggalkan Bandung. Sejak keberangkatan kereta, aku melihat Yoyo yang duduk tepat di sebelah jendela, terus melamun melihat keluar jendela gerbong. "Wah Yo, kenapa lu?" Aku menepuk pahanya sedikit keras. Enggak Dip, Yoyo terkejut. "Kita ke toilet dulu yuk," serunya dengan suara yang sangat pelan. Aku pun beranjak untuk memenuhi permintaan Yoyo. Yoyo pun beranjak sambil membungkuk melangkahi Ega dan Mulki. Sempat-sempatnya Yoyo menepuk paha Mulki seraya berkata, "Lu juga ikut?" Ada apa dengan Yoyo? Masa kita ke toilet bertiga? Pikirku. Ada yang mau gue obrolin, bisiknya ketika dia berhasil melangkahi Ega, Mulki, dan Kucai. Aku yang terheran-heran dengan sikap Yoyo hanya bisa mengikuti langkahnya dari belakang. Kulihat Mulki bergerak malas. "Ki, buruan Ki," ajakku dengan paksa. Mungkin ada hal penting dan genting yang harus disampaikan Yoyo. Kami bertiga berjalan mengikuti koridor yang ada menuju ujung gerbong. Kok perasaan gue gak enak ya? Yoyo membuka percakapan dengan nada dan raut wajah menguratkan kesedihan.
Itu cuma perasaan lu aja kali yo, timpal Mulki. Tidak mungkin. Itu hanya perasaan selintasnya. Aku kenal betul sosok Yoyo. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Kalau dia sudah berkata tidak enak, berarti memang akan terjadi apa-apa. Lu gak enaknya kenapa yo? Tanyaku. Si Ega Dip. Gue dari tadi gak enak aja dari deket dia. Gue perhatiin sifatnya juga kayak gitu. Semoga aja kita tetap aman pas puncak nanti, jelasnya. Aku sedikit mendorong Mulki. Lu beneran gak sih si Ega itu anaknya baik-baik? Iya, kayak yang lu pada lihat aja. Dia baik kan? Ucap Mulki. Baik apanya? Orang dari tadi pas di stasiun sikapnya gak dijaga. Aku sedikit memarahi Mulki. Ya udah gini aja. Si Ega biar gue yang tanganin. Gue bakal bilangin dia supaya dia gak macem-macem lagi. Dia pengen ikut banget soalnya. Ini pertama kalinya dia naik gunung, ucap Mulki. Yoyo sedikit tertunduk. Repot juga kalau pertama kali kita yang udah berpengalaman mendaki harus ekstra ngawasin dia. Lu tukeran aja duduknya sama si Gundil yo, gimana? Usulku. Boleh deh. Kami kembali ke tempat duduk. Kulihat Gundil tengah asyik memainkan HP-nya. Bro, duduknya tukeran sama si Yoyo, bisikku ke telinga Gundil, memintanya bertukar posisi duduk dengan Yoyo. Gundil sedikit terkejut. Dia lantas menuruti permintaanku dan duduk di samping jendela gerbong berhadapan dengan Desti. Yoyo menjadi tepat berada di seberangku. Meskipun sudah bertukar posisi, kulihat beberapa kali Yoyo masih suka melamun. Udah yo, santai aja, ucapku menenangkannya. Sudah beberapa stasiun kami lewati, terhitung sejak masuk stasiun Banjar. Kantukku sudah tidak tertahankan. Aku pun memasang alarm tepat pukul 3 pagi karena khawatir stasiun Lempuyangan akan terlewat. Dipta, bangun. Gundil membangunkan tidur lelapku. Apaan sih? Dil, emang udah nyampe? Tanyaku dengan mata yang masih terasa berat untuk dibuka sepenuhnya. Namun kulihat jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Tadi wah gue yang orang lokal sana nelpon. Katanya mending jangan muncak pas malam Jumat. Orang-orang lokal juga katanya gak berani kalau malam Jumat harus muncak, jelas Gundil. Waduh, gimana dong? Mulki ikut terbangun. Satu persatu teman-temanku ikut terbangun, termasuk Ega. Itu kan cuma mitos bang, sahut Ega dengan gampangnya. Shh. Mulki berusaha memperingatkan Ega. Ya udah Dil, ini aja lah, kita bikin simpel. Daripada kita ambil resiko, gimana kalau kita jalan-jalan aja dulu di Jogja? Gimana? Kebetulan kita belum pernah jalan-jalan di Jogja kan? Usulku. Jalan-jalan aja ya, gak usah jajan, sela Ibang. Mendengar usulku itu, semua menyetujuinya, kecuali dengan Ega. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan dengan usulanku. Bodoh amat, pikirku. Anak ini emang sedikit bermasalah sepertinya. Yang penting sebagian besar dari rombongan ini menyetujui usulanku. Jadi mau tidak mau, harus mau. Kemudian suasana gerbong yang hanya ditemani suara ngorok di setiap penjuru dan suara gesekan rel dengan ban kereta membuatku terus terjaga. Hingga akhirnya pukul 4 menjelang subuh, kereta sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Meski tak sedingin hawa di Bandung, aku cukup terkesan dengan kota Jogja. Setelah kaki ini kupijakan di atas lantai stasiun Lempuyangan, destinasi pertama yang ingin kukunjungi adalah sebuah musola. Setelah menghabiskan waktu dalam kekhusyukan, kami langsung bergerak menuju Malioboro, menyusuri jalan raya yang masih lengang. Ega tak hentinya mengeluh. Dia terus meracau kesana kesini. Kadang dia bilang kalau kita terlalu percaya mitos lah, gak punya nyali lah, atau bilang kalau kita sok-sokan. Ya meski terus diingatkan oleh Mulki, sepanjang menyusuri jalan besar itu, Ega sesekali masih terus meracau.
Memang sepertinya dia tipe orang yang gak ada kapok-kapoknya. Ibang yang semula berjalan di belakangku mendadak mempercepat langkahnya menghampiriku. Perlu gue hajar gak itu anak? Sabar bang, sabar. Biarin aja dia ngerasain akibatnya sendiri. Slow aja kita mah. Simpen energi baik-baik buat besok muncak. Begitulah seorang Ibang. Dia selalu ingin bertindak seketika. Ketika ada yang membuatnya kesal. Kebetulan dia ini adalah pendekar silat. Jadi wajar kalau Ibang ingin memberi pelajaran secara fisik. Beruntung dia masih menghargai keberadaanku dan Yoyo di rombongan itu. Mungkin kalau tidak ada kami berdua, Ega sudah menjadi bubur karena menerima hantaman keras dari kepalan Ibang yang sudah menjadi kelereng itu. Terpaksa kami berjalan kaki sejauh 3 km. Ya, hitung-hitung sebagai pemanasan sebelum muncak. Kalian tahu sendiri betapa menyedihkannya uang saku seorang pengangguran. Uang kita pas-pasan. Bisa makan 1 porsi nasi kucing di angkringan pun kami sudah bahagia luar biasa. Tidak tahu kalau Ega, dia yang beberapa kali menunjukkan sikap yang tak elok, apa dia bisa mengerti apa yang aku dan teman-teman rasakan? Atau malah dia hanya anak egois yang tak mau tahu perasaan orang? Entahlah. Hanya Mulki yang mengenal betul karakter anak itu. Lantas, mengapa kami tetap melanjutkan perjalanan untuk mendaki? Disitulah seninya. Kami, ada aku, Yoyo, Gundil, Ibang, Mulki, dan Kucai, sudah sepakat ingin merasakan sedikit kepedihan hidup dari kegiatan-kegiatan pendakian yang kita lakukan. Supaya di masa depan, kita bukan termasuk orang-orang yang cengeng. Kalau kata Gundil, hal ini sering ia sebut dengan filosofi kuli bangunan. Surya dari ufuk timur sudah bersiap akan menjalankan tugasnya. Udara panas khas kota Jogja perlahan mulai menggerayangi kulitku. Peluh tak terasa mulai bermunculan dari tempat peristirahatannya. Kami berjalan membuat barisan. Gundil berada paling depan, karena menurutku dialah yang paling tahu jalanan kota. Diikuti Yoyo, Kucai, dan Mulki yang memilih berjalan bergandengan dengan kekasihnya. Sial, terus saja mereka pertontonkan kemesraan. Aku yang jomblo bisa apa? Di belakang sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu, ada si anak bengal yang dari semenjak turun dari kereta, tak henti-hentinya ia menghisap rokok, sampai oksigen yang kuhisap bercampur dengan asap yang ditimbulkan darinya. Di belakangnya, diikuti oleh Ibang dan aku yang berjalan berdampingan. Sampailah kita di ujung gang yang memotong jalan Tukangan menuju jalan Abu Bakar Ali. Pelang bertuliskan Jalan Hansip Karnowaluyo terpampang menyambut kedatangan kami di ujung gang. Jembatan rel kereta api menghiasi pandanganku, mengingatkanku dengan jembatan rel kereta api yang ada di dekat stasiun Bandung. Gundil mengambil arah kiri, berjalan mengitari sebuah sungai. Masih lama gak bang? Terdengar jelas teriakan Ega yang tepat berada di depanku. Gundil hanya memberi acungan tangan, lalu telunjuknya ia arahkan ke depan tanpa menoleh ke arah Ega, memberi isyarat kalau mungkin sebentar lagi kami sampai di Malioboro. Perlahan tapi pasti kami terus berjalan menyusuri jalan yang banyak sekali persimpangan. Aku tak yakin akan hafal dengan 1 kali kunjungan jika melihat banyaknya persimpangan seperti ini. Di Bandung pun sampai saat ini aku masih sering salah mengira jalan jika bertemu dengan persimpangan. Itu mungkin sebagian kecil dari resiko kota besar. Kami menyeberang untuk berjalan di samping kanan jalan, melewati sebuah bangunan yang dihiasi dengan banyak tangga dan motor-motor terparkir di dalamnya. Wow, ini parkiran. Keren. Aku sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa penampakan Malioboro yang melegenda itu. Tak betul rasanya kalau kita ke Jogja kita tidak mampir ke Malioboro. Itu kata-kata teman-temanku yang sudah pernah melancong ke Jogja. Kulihat Gundil sedikit berlari meminta semua berkumpul di dekat sebuah pos polisi yang ada di sebelah kanan jalan. Sini, sini.
Dari jauh Gundil memanggilku agar mempercepat langkah menghampirinya. Lihat tuh. Aku memutar pandanganku menuruti arah yang ditunjuk Gundil. Tertulis plang berwarna hijau, Jalan Malioboro, dengan aksara Jawa di bawahnya. Oh, ini Jalan Malioboro itu, Dil. Dengan nafas yang sedikit terengah, Gundil hanya menganggukkan kepalanya. Aku takjub dengan apa yang sering aku lihat gambarnya di internet. Kini terhampar jelas di depan mata. Mungkin aku akan betah berlama-lama berada di sini. Mulki dan Desti berinisiatif sendiri menghampiri plang legendaris itu. Mereka saling potret satu sama lain. Lagi-lagi mereka mempertontonkan kemesraan. Bodoh amat, pikirku. Aku lebih baik duduk sejenak sambil melihat-lihat pemandangan klasik di sekitaran sana. Dipta, sini, teriak Mulki. Apa? Fotoin, pintanya. Mampus, emang sengaja dia. Dengan terpaksa dan berat hati, aku menghampiri kedua sejoli itu memotret kemesraan mereka. Kemudian aku kembali ke pos polisi, duduk di samping Gundil. Mau kemana lagi kita, Dip? Tanya Yoyo. Gak tahu, Yo, gelap Jogja mah. Dil, bagusnya kemana nih? Tanyaku balik kepada Gundil. Kepalanya menengadah, memandang langit. Sepertinya berharap turun jawaban dari sana. Mulutnya berbisik sendiri, seakan membacakan mantra memancing turun jawaban yang tepat. Candi Borobudur aja gimana? Cetusnya. Kejauhan, Cok. Kucai menjawab. Gue pernah waktu sekolah kesana. Dari sini jauh banget, gila. Lanjutnya seraya menatapku. Ya udah, Prambanan aja gimana? Usul Gundil menyodorkan pilihan lain. Nah, itu boleh deh. Tapi naik apaan dari sini? Masa iya jalan kaki lagi? Tanya Kucai. Kita naik bus aja, murah kok, jawab Gundil. Yoyo lalu memanggil Mulki dan Desti yang tengah asyik berbincang mesra di dekat plang Malioboro. Mereka pun menghampiri kami sambil tetap bergandengan tangan. Syukur, setelah diumumkan destinasi selanjutnya akan berkunjung ke Candi Prambanan, semuanya sepakat, termasuk Ega. Lalu kami semua memutuskan untuk langsung bergerak menuju halte Malioboro. Naik bus apa kita, Dil? Tanyaku. Gundil celingak-celinguk mencari kendaraan yang ia maksud. Nah, itu tuh. Gundil menunjuk sebuah kendaraan seperti bus, hanya bentuknya lebih kecil dan imut. Bus itu berjalan semakin pelan, sampai akhirnya berhenti tepat di halte yang kita singgahi. Trans Jogja, wih keren juga ya. Jogja punya ginian. Kalau di Bandung mungkin ini sekelas Damri ya, bus dalam kota. Satu persatu dari kami pun menaiki bus Trans Jogja itu. Diawali dari Kucai hingga seterusnya sampai giliran Yoyo dan aku menaiki bus itu. Ada yang aneh ketika Yoyo melangkahkan kaki ke dalam bus. Dia mendadak mengembalikan langkahnya kembali ke dalam halte, sehingga membuatku sedikit terkejut dan hampir menabrak tubuhnya. Kenapa, Yo? Ayo naik, kataku. Lu duluan deh, pintanya. Aku pun menyalipnya. Dia berhenti sejenak di dalam halte sambil sesekali memainkan matanya ke bawah seraya menggelengkan kepala. Kenapa sih lu? Ayo naik. Aku menyembul dari pintu bus untuk menarik Yoyo ke dalam. Kami semua duduk di kursi yang sudah disediakan, meletakkan carrier tepat di depan kaki kami. Di dalam kendaraan yang bagiku super nyaman itu, aku melihat raut muka Yoyo yang melukiskan kegelisahan. Cuy, ngomong apa sih? Gelagat lu aneh dari tadi gue perhatiin. Paksaku yang sedikit kesal, karena aku tahu Yoyo tidak akan seperti itu kalau tidak apa-apa. Gak apa-apa, Dip. Kita banyak-banyak doa aja deh. Semoga kita semua baik-baik saja, katanya. Aku tidak menimpalinya lagi, karena perhatianku teralihkan oleh obrolan Gundil sepanjang perjalanan. Dia juga selalu memberitahuku suatu tempat yang menurutnya menarik, seperti menunjukkanku ke jalan ke Bandara Adi Sucipto. Tak hanya itu, dia pun bercerita banyak tentang Prambanan. Hari itu, dialah tour guide-nya. Sekitar setengah jam yang kami butuhkan untuk menunggu di dalam bus, sebelum akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang Gundil bilang, jalan ke kiri ini, jalan ke pintu masuk Prambanan. Karir kami gendong kembali, kemudian
berarak menuju pintu masuk candi. Tak pernah aku melihat Ega tidak mengisap rokok, kecuali saat kami berada di dalam kereta api semalam. Kuat banget ngisepnya. Aku yang perokok pun tidak seberat itu. Mungkin sudah beberapa bungkus ia habiskan sejak tadi. Aku akui untuk urusan mengisap rokok, aku mengacungkan 4 jempol kepadanya. Matahari semakin meninggi. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita tua dengan bakul di punggungnya menatap kasihan ke arah rombongan kami. Yoyo tiba-tiba menghampiri wanita itu dengan berlari. Dia mencium tangannya. Siapa wanita itu? Yoyo seperti mengenalinya. Aku yang dihinggapi rasa penasaran menghampiri mereka berdua di pinggir jalan. Gundil pun yang melihat kejadian itu ikut menghampiri wanita itu. Otomatis teman-temanku yang lain mengikutinya. Kami mengurumuni wanita tua itu. Lu kenal nenek ini, Yok? Tanya Gundil. Yoyo tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya diam terus memandangi wanita itu. Lu mau jajan apa, Yok? Tanyaku. Namun Yoyo tetap tak menjawab. Wanita itu melihat ke arah wajah kami satu persatu dengan seksama. Bukannya menawarkan jajanan, wanita itu malah bertanya, sampean ajeng teng pundi? Aku yang sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa menanyakan artinya kepada Gundil. Dil, naon cenah Dil? Katanya gini, kalian ini mau kemana? Jelas Gundil. Oh, kami mau ke candi, Nek. Habis ini kita mau mendaki Gunung Merapi, terangku. Terus, teng dalam tas niku nopo? Kok wonten ambu sing boten sekeco? Ucap wanita itu dengan mengenduskan hidungnya. Kulihat wajah Yoyo berubah keheranan. Dil, aku tetap mengandalkan Gundil untuk menerjemahkan kata-kata yang tak aku mengerti. Nenek ini nanya, katanya kita ini bawa apa? Soalnya beliau mencium bau yang busuk banget di dalam tas. Aku seketika merasa resah karena hidungku tidak mencium bau busuk apapun. Sial, ada yang bawa barang aneh gak? Hei! Aku melontarkan pandanganku menanyakan kepada rombonganku. Aneh memang, mengapa aku tidak dapat menciumnya? Kemudian, aku memerintahkan semuanya, termasuk aku sendiri untuk memeriksa isi dalam carrier. Takutnya ada bekal makanan yang sudah membusuk. Aku dan Yoyo pun menyempatkan diri untuk memeriksa isi tas yang lain. Hasilnya, tidak ada apapun yang berbau busuk. Wanita itu lalu pamit sambil berkata dalam bahasa Jawa, "Atos satos, saumpami bau niku tasi enten, boten sangarep sampean-sampean saged slamet, meski mangke enten sing dadi korban." Celaka kita, Dip, celaka. Gundil panik. Apa katanya, Dil? Nenek itu bilang, kalau bau busuk itu masih ada, jangan harap kita semua bisa selamat. Pasti ada di antara kita yang harus jadi korban, jelasnya. Hah? Apa maksud nenek itu? Kenapa kita tidak dapat mencium bau yang dia maksud? Bukan di tas kali. Mungkin maksudnya bau badan kita. Kita kan belum mandi. Perkataan Ibang menurunkan tensi keresahanku. Memang, badan kami sudah tercium sedikit bau. Oh ya udah, nanti kita mandi aja di rumah saudara gue. Nanti gue minta dia untuk jemput kita. Gundil menyarankan ide yang bagus. Bangsat, bikin kaget aja nenek tua itu. Ngomong aja belibet. Kalau cowok udah gue ajar itu orang. Ega menggerutu. Jaga omongan lu gak? Seru Mulki. Kami lantas merapikan kembali isi carrier yang sudah kami acak-acak itu, menaruhnya kembali di punggung, lalu melanjutkan langkah kaki menuju pintu masuk ke Candi Prambanan. Kami terus masuk ke dalam menuju loket untuk melakukan administrasi. Setelah menyelesaikan administrasi, kami semua berkeliling untuk melihat salah satu peninggalan di Indonesia yang paling bersejarah itu. Loh, Mulki sama Desti kemana, Yok? Aku menanyakan keberadaan Mulki yang mendadak hilang. Ke kamar mandi dulu, katanya, jawab Yoyo. Kami pun
melanjutkan melihat-lihat keindahan Candi Prambanan. Udara yang masih sejuk berseliweran di antara celah-celah tubuhku. Keren banget. Aku merasa takjub dengan apa yang aku lihat ini. Peradaban zaman dahulu dapat membangun candi sekeren ini. Itu luar biasa. Dip, Desti sama kalian gak? Mulki menepuk bahuku dari belakang. Dia terlihat panik. Lah, bukannya tadi bareng sama elu ke kamar mandi kan? Iya, tapi pas gue keluar dari toilet, di luar dia udah gak ada. Gue cari-cari juga gak ada. Aku berusaha untuk menenangkannya. Lagi-lagi Ibang menghibur dengan mengatakan, dia lagi lihat-lihat ke tempat lain mungkin, Ki. Mulki tetap tidak bisa tenang. Dia terus memanggil-manggil nama Desti sampai hampir meneteskan air mata. Aduh, kalau hilang beneran, gue mau bilang apa ke bapaknya? Udah Ki, mending sekarang kita berpencar aja nyari Desti. Saranku langsung disetujui oleh Mulki. Semua berpencar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Desti. Dan setiap 1 jam, kita wajib berkumpul di dekat patung tulisan Prambanan untuk mengabarkan info terakhir pencarian Desti. Aku memilih untuk melakukan pencarian ke area kamar mandi karena aku yakin Desti masih tidak jauh berada di sana. Aku mencari ke setiap sudut dan hampir berulang kali aku memeriksa sudut yang sama. Akan tetapi hasilnya masih nihil. 1 jam sudah aku berkutat di area itu. Ini waktunya untuk berkumpul di titik yang sudah aku tentukan sebelumnya. Siapa tahu di antara teman-temanku sudah ada yang menemukan Desti. Aku berharap insting seorang Ibang yang kuat dapat meninggikan suasana. Kemudian aku bergegas menuju titik kumpul. Namun dari kejauhan, kulihat wajah teman-temanku itu masih tampak lesu. Gimana? Udah ketemu? Tanyaku memastikan. Tapi semuanya kompak menggelengkan kepala. Kita cari lagi. Keburu siang ini. Desti harus ketemu, pintaku. Sekarang aku berencana untuk mencari Desti ke area utama Candi Prambanan. Instingku yang lebih kuat memintaku untuk mencarinya di sana. Entah kenapa, kali ini aku merasa yakin akan menemukan Desti di sana. Aku mempercepat langkahku masuk ke area candi. Ku naiki tangga menuju area itu dengan secepat kilat. Tanpa ragu, aku langsung melesat menuju Candi Siwa. Aku tidak mau terlalu lama berada di sini karena aku ingin menghemat tenagaku untuk pendakian Merapi. Ku naiki kembali tangga yang menjadi akses ke ruangan utama candi. Semakin atas aku menaiki tangga. Wedip, lu nyari kesini juga? Ibang mengagetkanku. Ternyata insting kuat Ibang pun menuntunnya ke tempat yang sama. Semakin atas kita menaiki tangga, samar aku melihat sepasang kaki yang dibalut celana jeans dan sepatu yang tasing bagiku. Tepat di samping kaki itu juga terdapat sebuah carrier yang tak asing. Itu Desti, ucap Ibang. Aku mencoba untuk memanggil namanya, namun Desti tetap diam, tak menoleh sedikit pun. Aku lihat pandangannya terus menatap wajah patung Siwa di ruangan yang lembab itu. Aku dan Ibang mencoba untuk mendekatinya. Aku sedikit terheran karena tatapan Desti ternyata kosong. Dia hanya berdiri mematung, seperti tersihir oleh sesuatu yang membuatnya takjub. Ku coba untuk menggoyahkan tubuhnya, namun tak ada respon sama sekali. Bang, bawa carrier-nya bang. Aku buru-buru menggotong paksa tubuh Desti. Ada yang tidak beres. Kenapa Desti bisa seperti ini? Benakku dihujani pertanyaan. Pandangannya masih kosong, meski Desti sudah ada dalam pangkuanku. Matanya seketika tertutup. Tubuhnya seketika bertambah berat ketika kakiku sepenuhnya menyentuh lantai dasar area utama candi. Aku berusaha untuk tetap tenang karena takut ada apa-apa dengan Desti. Segera aku menghampiri titik kumpul untuk kemudian kutidurkan kepala Desti di atas pahaku.
Yang lain belum menunjukkan batang hidungnya. Setengah jam sudah aku dan Ibang menunggu temanku yang lain dengan keadaan Desti yang masih pingsan. Dari kejauhan, teman-temanku itu berlarian menghampiriku. Jelas, Mulki sangat panik melihat kekasihnya tergeletak lemas. "Dia kenapa, Dip?" tanya Mulki. "Gak tahu. Gue sama Ibang tadi nemuin dia di dalam ruangan Candi Siwa. Tatapannya kosong." "Yuk, minta kayu putih yuk," pintaku kepada Yoyo. Semua peralatan P3K ada di dalam carrier-nya. Tanpa pikir panjang, Yoyo langsung segera melepas carrier-nya dan menyodorkanku sebotol kayu putih. Tiba-tiba, sebuah tangan langsung menyabet botol kayu putih yang disodorkan Yoyo kepadaku. Sepertinya Mulki ingin mengambil alih, menciumkan kayu putih itu ke hidung kekasihnya agar Desti cepat tersadar. Syukurnya tak butuh waktu lama bagi Desti untuk ciuman. Matanya terbuka sedikit demi sedikit dan menoleh ke sana sini seperti keheranan. Ia seketika bangkit dan bilang, "Orang-orang tadi mana?" "Orang-orang apa?" Mulki langsung menyerobot. "Orang-orang kerajaan. Mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji," jawab Desti. Udah, kita keluar aja yuk," seru Yoyo. "Katanya saudara lu udah di jalan mau jemput kita, Dil?" Lanjutnya bertanya kepada Gundil. "Iya, gue telepon dulu ya, siapa tahu udah deket," jawab Gundil. Aku masih kebingungan. Apa yang sebenarnya dilihat Desti? Apa mungkin dia berhalusinasi? Ribuan tanya semakin menghujani isi kepalaku. Udah deket katanya, ayo kita keluar," ucap Gundil. Kami semua bergegas pergi keluar area candi menuju pintu masuk. Menurut Gundil, saudaranya yang bernama Mas Irwan akan menjemput di depan pintu masuk. Desti dibopong oleh Mulki, sedangkan carrier-nya dibawa oleh Ibang, sang pendekar dari daerah Dagu. Tidak ada kata-kata yang terucap dari kami semua. Ketika berjalan menuju pintu masuk, mungkin kami masih sedikit shock dengan pengakuan Desti, karena selama kami para lelaki berada di sana, kami tidak melihat satu orang pun yang mengenakan baju kerajaan. Tuh mobilnya tuh," Gundil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil yang berkapasitas sekitar 7 orang itu kami jejali, meskipun harus saling berbagi celah dengan carrier. Kami dibawa oleh Mas Irwan meninggalkan Candi Prambanan menuju rumahnya di kota Solo. "Itu temanmu yang cewek kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan kepada Gugun Dirgantara alias Gundil. "Habis pingsan, Mas. Katanya tadi dia lihat banyak orang pakai baju kerajaan di Candi Prambanan," jelas Gundil. Sebenarnya aku masih penasaran kepada sosok wanita tua yang dihampiri oleh Yoyo, seperti seorang yang sudah ia kenal. "Yo, wanita tua tadi itu siapa sih? Kayaknya lu kenal." "Itu Mbok Ira. Beberapa kali gue pernah ketemu kalau pas muncak ke Merapi," jawabnya. Pantas saja, ternyata Yoyo pernah bertemu dengan wanita itu. Tiba-tiba Ega menyela, "Itu orang gila ya, Bang?" Kampret, sikap sama mulut lu bisa dijaga gak sih?" Ibang mulai meradang. "Lu, gue diemin karena gue masih ngehargain si Dipta sama si Yoyo di sini. Kalau nggak ada mereka, rahang lu udah ketinggalan di stasiun Lumpuyangan tadi." Kepalan kelerengnya itu Ibang arahkan ke hadapan Ega. Slow bang, gue kan cuma nanya," ucap Ega dengan nada sedikit ngegas. Udah bang, udah tahan emosi lu," pintaku. Bahaya kalau Ibang sudah melayangkan pukulannya. Kemudian Yoyo pun menjawab dengan santai. Dia cuma penjual jajanan biasa, tanpa menoleh ke arah Ega. Hawa panas di dalam mobil perlahan diredakan oleh AC. Jalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terbilang lancar jaya. Enak nih kalau di Bandung kayak begini. Aku sangat menikmati perjalanan, namun tidak dengan Yoyo. Mukanya pucat dengan tatapan matanya yang hampir kosong. Kresek, ada kresek gak? Sepertinya Yoyo ingin muntah nih.
Aku segera mengambil kresek yang sengaja ku simpan di saku samping karirku. Benar saja, Yoyo mengeluarkan isi perutnya lewat mulut. Karena kebetulan dia belum makan, jadi yang keluar hanyalah cairan putih yang encer. "Berhenti dulu mas, maaf," ucap Yoyo. Mas Irwan mengiyakan permintaan Yoyo, mencari titik yang pas untuk memberhentikan mobilnya. Setelah melihat spot yang pas, Mas Irwan kemudian menyalakan lampu sen kiri seraya memperlambat laju mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang tak jauh dari sebuah selokan. Yoyo langsung bergegas lari keluar mobil dan mengeluarkan isi perutnya. Sebagai sahabat, aku berinisiatif membawakannya minyak angin untuk meredakan rasa mualnya. "Kok lu mabok, Yo?" Aku tahu Yoyo bukan orang yang suka mabuk kendaraan. "Gak apa-apa, ayo lanjut aja," ucapnya seraya membersihkan mulutnya yang basah dipenuhi cairan isi perutnya. Kami melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasakan mual. Terhitung sampai 5 kali Mas Irwan harus menepikan mobilnya di tepi jalan. Padahal keadaan jalan waktu itu tidak terlalu ekstrim seperti jalan gentong yang ada di Garut. "Udah deket kok, Mas bawa mobilnya pelan-pelan aja ya," ucap Mas Irwan. Semua orang masuk ke dalam mobil, kecuali aku dan Yoyo yang masih berada di luar. Gue ngerasa kayak ada yang nolak perjalanan ini. Makanya dari tadi gue mual-mual terus. Jelasnya, Yoyo memang sensitif. Dia sangat peka terhadap energi halus yang menghampiri dirinya. Kali ini, aku mencoba untuk menenangkan Yoyo. Karena mungkin saja itu efek dari kelelahan. "Mungkin lu cuma kecapean, Yo. Ayo kita ke dalam mobil saja. Tanggung katanya udah deket." Aku dan Yoyo melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan yang katanya sudah dekat itu, aku melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Dan memang, tak lama dari sana, jalanan semakin menghimpit sampai akhirnya mobil berhenti di sebuah rumah yang unik. Rumah itu mempunyai 2 lantai dan 2 garasi yang berbeda. Satu khusus motor dan satunya lagi khusus mobil. Tepat di seberang rumah itu terdapat lahan kosong yang ditanami banyak pohon pisang. Satu persatu dari kami menuruni mobil dengan usaha yang lebih ekstra. Karena barang bawaan kami yang bukan barang kecil. Desti masih dibopong oleh Mulki. Yoyo pun sekali masih menghela nafas panjang dengan minyak angin di tangannya. Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai sedikit tidak enak. Tapi itu semua aku kubur dalam-dalam dan memaksakan diriku untuk selalu berpikiran positif. "Iya, kenapa?" Desti menoleh ke belakang. "Kenapa apanya, sayang?" tanya Mulki. "Itu tadi ada yang manggil nama aku, Yang." Kami semua saling pandang. Karena tidak ada di antara kami bertujuh yang memanggil nama Desti. Apalagi Mas Irwan. Dia sudah mendahului kami masuk rumah. Dan dia belum mengetahui sama sekali nama kekasih Mulki itu. Siapakah yang memanggil Desti yang penuh dengan misteri? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk Mas Didit Garaka. Dan terutama teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di